Oke. Oke, hai Helena, apa kabarnya? Senang banget bisa ketemu lagi di sesi online kali ini, Wisdom Wednesday. Hai Dan thank you Richard. teman-teman juga, selamat malam. Bagi yang lagi tune in sekarang, semoga baik-baik kabarnya brother and sisters di luar sana. Amin. Ya, hari ini ya kita kedatangan tamu yang spesial banget. Mungkin semua orang udah pada tahu siapa dia. Helena Tumbelaka, welcome. Hai, thank you. Hai semuanya. How are you, Helena? Puji Tuhan, baik. Sehat. Dan Aman-aman ya, pastinya walaupun sudah semangat. aktivitas normal lagi. Ya, puji Tuhan. Selalu minta penyertaan dalam setiap harinya. Ya, dan hari ini topiknya menarik banget, dan thank you banget waktunya untuk udah meluangkan from passion to professionalism. Dan biasanya kalau topik-topik di luar sana yang sering beredar itu kan gimana cara menemukan passion gitu. Tapi malam ini spesial banget karena dari Helena sendiri dari kecil udah menjalani passionnya gitu kan. Dan baru-baru ini setahun kebelakangan pindah haluan ke jalur profesional gitu. Mungkin teman-teman brothers and sisters yang lagi nonton juga udah gak sabar nih untuk dengar pembicaraan kita, sharing-sharing kita. Namun coba kita awali dulu dengan doa ya. Aku yang pimpin, nanti kita langsung mulai. Terima kasih Tuhan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat malam telah mengumpulkan kami lagi di rumah kami masing-masing Tuhan dalam acara Wisdom Wednesday. Hari ini kami ingin mendengar sharing dan cerita dari Sister Helena Tumbelaka Tuhan. Sungguh sangat terberkati dirinya dan kita semua bisa mendengarkan dan belajar dari kisah-kisah hidupnya Tuhan. Dan semoga juga bagi kita bisa terus diarahkan kepada purpose kita masing-masing Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pada Putra Kudus. Amin. Oke. Nah, Helena sendiri kan pasti udah orang-orang udah pada kenal nih pemain basket profesional gitu. Kayak dan dulu pernah di tim di Jakarta, pernah di Bali, pernah kayak berkompetisi udah seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Dan terakhir kan dirimu juga jadi kapten dari tim basket Merpati Bali kan. But I want to hear more from you since you're here with us right now. Boleh nggak ceritain sedikit tentang journey kamu dari pertama kali belajar main basket sampai setahun yang lalu gitu? Gimana sih journey-nya gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomong journey pasti nggak pendek ya, pasti quite long time. Tapi kalau aku bisa share, aku menjalani passion aku sebagai pemain basket dari start awalnya itu dari umur 9 tahun. Wow. And tahun lalu aku berhenti, jadi it's like 18 tahun aku bermain basket. So it's a long journey. Dan pasti di dalam perjalanannya itu nggak mudah karena ada jatuh bangun, ada pengambilan keputusan dan nggak dari 18 tahun itu nggak setiap tahun itu jadi tahun gitu. Ada satu kali aku jatuh, dan yang pasti ternyata pilihan kita untuk kita mau bangkit lagi tuh yang jadi jadi kunci untuk kita tetap bisa berjalan. Dan ya kalau bisa dibilang aku tuh mulai benar-benar masuk ke basketnya itu secara secara yakin gitu, benar-benar mendalami dan memasuki
perjalanan itu dari SMP kelas 2. Sebenarnya itu startnya. Karena awal-awal memang sempat nggak diperbolehkan kan sama orang tua karena basket itu satu ya semua orang tahu lah itu olahraga yang cukup high impact gitu karena kita body contact, kita pakai kaki, kita pakai seluruh tubuh. Ya, it's okay. Is it still on? Ya, tadi Helena cerita tentang gimana bermain basket pertama kali pas SMP, terus karena kan full contact banget ya olahraganya ya. Yeah. Ya. Please continue your story. Sorry, tadi ada interupsi sedikit. Sorry. Biasalah pasti ada kesalahan teknis. Iya. Oke, iya jadi startnya SMP waktu itu mau masuk ke SMA, aku ikut kalau di Indonesia itu antar SMA itu ada yang kalau di antar kota namanya Pekan Olahraga Pelajar dan start dari situ masuk Popwil antar wilayah terus Popnas tingkat nasional and then after that kan lulus SMA aku sempat stop tuh karena I think kayaknya basket bukan jalanku nih jadi aku mengambil keputusan untuk udah lama aku mau kuliah aja dan ceritanya aku tuh kan bermain musik terus aku seneng olahraga dan aku memilih untuk kuliah waktu itu ambilnya desain jadi aku ambil DKV desain komunikasi visual waktu itu ceritanya I want to balance my life gitu ceritanya tapi ternyata mungkin aku cuman apa ya aku kan orangnya nggak perfectionist banget sih, cuman kayaknya untuk balancing everything kayak menuju kepada kesempurnaan gitu lah ya. Yeah. Tapi ternyata tidak sempurna. Dan akhirnya 1 tahun stop, and then one day aku menangis gitu karena ngelihat teman-teman aku tuh kayak achieve satu apa ya target mereka mungkin, dan aku nggak ada di sana gitu. Tadinya I was a part of it, tapi terus aku berhenti. Terus akhirnya since that moment aku memutuskan untuk kembali lagi. Untuk kembali kenapa? Karena aku nggak mau nih, aku udah nyesel untuk stop. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya balik lagi. Mau PON waktu itu, Pekan Olahraga Nasional kan. Nah, jadi benar-benar start lagi dari nol. Karena kalau olahraga tuh kalau kita benar-benar stop dan kayak nggak jaga kondisi tubuh tuh kayaknya bakalan susah banget lah ya. Ulang lagi dari nol gitu. So I start again, terus deh gitu. Abis itu aku puji Tuhan berhasil masuk ke tim PON itu. Nah setelah itu baru kan tim basket putri untuk profesionalnya sendiri sempat mati di Indonesia. Tapi ternyata tahun 2012 itu kembali dihidupkan kembali dan entah kenapa timingnya pas banget, lalu tim aku bisa naik jadi salah satu tim yang bisa berpartisipasi di dalam turnamen dalam tingkatan nasional itu gitu. Jadi ya udah setelah itu aku bilang sama diri aku, oke, aku udah pernah stop dan sekarang aku aim-nya waktu itu mau tim nasional. Jadi I move forward untuk bisa sampai ke mimpi aku sih waktu itu gitu. Wow, keren banget ceritanya, kayak panjang banget journey-nya, naik turun juga, sempat berhenti tapi mulai lagi gitu. I think nggak banyak yang bisa merasakan dari kecil itu langsung ke sebuah pekerjaan atau passion yang bisa kamu nikmati dan kayak enjoy tiap hari gitu kan.
Dan banyak banget kan kalau zaman sekarang orang bilang follow your passion gitu. Tapi di case kamu nggak usah nyari lagi. Maksudnya kayak kamu nggak usah find and kamu udah follow dan kamu menghidupinya gitu. You live your passion gitu. Dan apa sih mungkin buat teman-teman di luar sana yang sedang menjalani bisa relate juga atau yang masih ingin dalam proses menemukannya, apa sih rasanya kerja atau berkarir yang sesuai dengan passion kamu? Oke. Good to go Jadi kita. sampai mana ya follow your passion ya? Iya, gimana sih kayak perasaan kamu pas ngejalanin itu? Nah, ya seperti banyak orang sih yang komentar kan kayak, wow kamu enak ya bisa hobi kamu dibayar kan. Simple banget tuh, sering banget kita dengar kalimat itu. Dan buat aku sih itu suatu apa ya, suatu berkat. Kenapa? Karena pertama aku punya keluarga yang bisa mendukung aku gitu. Keluarga yang bisa memberikan aku apa ya, kesempatan untuk mendalami passion aku, karena mungkin ada tuh keluarga atau orang tua yang nggak kasih izin kan, karena ya pertama seperti banyak orang mungkin komentarnya tuh di olahraga di Indonesia tuh nggak bisa menghasilkan, dan juga kayak kamu tuh anak cewek jangan olahraga apalagi bola basket gitu, kayak keras banget olahraganya. Cuman puji Tuhannya aku punya orang tua yang terus mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa rasanya, it's very amazing sih. Karena ya aku harus bersyukur karena walaupun mungkin secara apa ya, secara aku di basket mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa aku capai, tapi aku bersyukur karena sampai akhir aku terus fight dan aku terus dapat dukungan, dan pastinya ternyata nggak sejelek apa yang orang bilang kok. Kalau misalnya follow your passion tuh pasti nanti apa namanya nggak bisa hidup, terutama di bidang atlet ya maksudnya. Ternyata bisa kok, maksudnya ternyata kita tetap bisa hidup, dan tapi yang pasti harus pendidikan harus tetap dijalankan ya. Jadi jangan sampai follow your passion tapi nggak melanjutkan studi gitu, enggak sih. Buat aku pendidikan tetap nomor satu, tapi ya passion juga jadi satu yang berjalan beriringan gitu. Seru banget sih, puji Tuhan. Jadi balance ya. Yes. Dan aku mau highlight sih tadi aku suka banget poinnya tentang ada full support dari orang tua kan. Ada tante MD dan OG kayak keren banget, kayak supporting Helena like 100% buat passionnya dia. Dan aku juga tadi mau highlight bahwa kamu kan bilang tadi ada jatuh bangunnya juga kan, ada mungkin ada judgement dari orang lain, bahkan kamu sempat stop dan kamu dan mulai lagi gitu kan. Dan aku pengen tanya deh, kayak bagaimana sih kamu menjalani jatuh bangunnya itu? Karena mungkin namanya passion kan pasti ada honeymoon phase-nya juga kan, ada fase yang indah-indahnya juga, tapi kan juga ada yang mungkin terbentur dulu, mungkin kayak kamu kan juga pernah waktu itu ada kena cedera juga gitu. Jadi kayak how did you maintain that perseverance? Bagaimana kamu tetap mengedepankan rasa kayak kalau jatuh kita bangkit lagi gitu. Dan apa yang membuat kamu terus bangkit? Karena aku tahu juga kamu kan sangat aktif juga dan kayak you always like seek wisdom from the Bible gitu, from Jesus juga gitu. Amin. Ya, yang pasti sih kekuatanku hanya berasal daripada Tuhan sih. Aku bersyukur aku bisa kenal Tuhan, dan di dalam perjalanan tuh nggak gampang dan nggak mudah gitu. Tapi
entah kenapa selalu ada sukacita gitu di dalam setiap perjalanan. Di saat jatuh, ya nggak bilang aku nggak sedih, nggak bilang aku nggak nangis, nggak, aku tetap merasakan itu gitu. Tapi respon aku untuk bisa bangkit itu aku mengaku diriku nggak berlama-lama di sana gitu. Jadi kayak oke, aku sedih hari ini, but I have to do something. Dan kekuatan itu pasti berasalnya daripada Tuhan gitu. Dan aku percaya banget di dalam perjalananku itu Tuhan senantiasa setia gitu. Bahkan sampai saat ini, bahkan di saat aku udah nggak berolahraga, menjalani passion aku itu juga. Tambah juga yang paling penting selain selalu mengandalkan Tuhan adalah kedua, kita harus punya support system sih buat aku. Support system yang benar itu yang bisa mendukung kita gitu. Karena oke, kita percaya Tuhan itu ada, kita percaya Tuhan pasti bantu kita, dan Tuhan bisa membantu kita melalui support system kita gitu. Karena in a way kadang kita nggak bisa berdiri sendiri, kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita perlu orang lain untuk mendukung kita dalam perjalanan, dan pastinya doa dari orang lain juga yang bisa membantu aku juga, doa orang tua juga gitu. Dan bener sih, nggak ada cara lain sih. Aku setiap kali aku jatuh, tiap kali aku berada di mungkin lagi sedih, mungkin lagi nggak capai target, atau oke, itu aku cedera, itu aku bener-bener lari dan mengingat kalau Tuhan itu bersama aku gitu. Dan kalau di basket tuh ya bukan di basket, di olahraga, cedera itu memang kayak poin yang paling menakutkan sih. Tapi pada waktu itu ada yang pernah bilang sama aku kayak jangan bilang Tuhan kenapa aku kok cedera, jangan bilang gitu. Kenapa? Karena cedera itu resiko yang dimiliki semua atlet. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan karena satu hal yang emang resikonya nyata bisa terjadi gitu. Dan tapi aku percaya gitu, dengan adanya Tuhan bersama dengan kita, dia bisa mempercepat, ada percepatan dalam kesembuhan kita, ada satu purpose. Nah, purpose kenapa kita ada di situasi seperti itu, dan selalu kuingat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Jadi segala yang tidak baik itu, ya aku percaya itu bukan akhir. Tapi kalau udah baru Tuhan yang kasih kita gitu. Amin. Wah, keren banget. Aku suka banget jawaban kamu tentang kayak having support system dan penyerahan ya secara totalitas kepada Tuhan dan purpose yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Tapi aku penasaran deh, kamu pernah nggak sih ngeliat ke belakang dan have you ever wish kamu nggak mulai dengan dunia basket gitu? Pernah nggak ada momen itu? Untuk wish aku nggak pernah berolahraga, enggak. Mungkin aku pernah berpikir kayak mungkin enak kali ya kalau misalnya ikut olahraga yang perseorangan. Waktu itu pernah mikir kayak gitu. Tapi it's just kayak joking around sih. Karena kalau ditanya ada penyesalan apa enggak sih. I don't know why kayak aku di perjalanan mengarah ke basket, aku juga nggak tahu, keluarga aku nggak ada yang pemain basket juga, ditanya ada yang atlet juga nggak ada gitu. Tapi entah kenapa aku sepertinya udah destined ke sana gitu. Jadi kayak Tuhan emang sudah mengarahkan aku untuk ada di situ, di perjalanan ini. Dan banyak hal loh yang bisa aku pelajari dari basket, terutama itu bisa dibilang olahraga yang beregu gitu ya. Karena I really learn so many things. Dan gimana, karena aku kan di rumah orang tuaku sebenarnya cukup strict ya, maksudnya cukup banyak peraturan. Papa juga bukan tipikal orang tua yang bisa kasih aku pergi atau nginep atau kemana-mana sendiri gitu, enggak. Tapi karena waktu itu aku memilih basket, akhirnya orang tuaku mau nggak mau untuk membiarkan aku keluar dari rumah lebih sering,
Dan dari situ justru membuat aku ketemu lingkungan yang baru, lebih sering ketemu. Dan kalau di dalam satu tim basket itu kan ada, misalnya ada 15 orang. Oke, kita ketemu 15 karakter yang berbeda-beda. Dan perjalanan yang luar biasa dari aku jadi junior sampai akhirnya aku jadi yang paling senior gitu. Itu juga ada adaptasi dan di situ kita belajar komunikasi yang baik, apalagi di basket kan harus berkomunikasi dan secara individual juga, secara skill juga harus diasah secara pribadi gitu. Jadi ada banyak faktor yang memang aku bisa belajar dari basket ini gitu, terutama untuk bidang basket ya maksudnya. Untuk dari atlet ini aku bisa belajar banyak banget gitu. Justru aku bersyukur aku masuk di dunia basket gitu. Aku kenal dunia lebih luas dan aku jadi bisa lebih open mind gitu. Karena kan kita kan nggak bisa, oke kita tahu Tuhan baik terus kita bilang ke semua orang kalau mereka harus satu pendapat sama kita. Kita nggak hidup di dunia yang kayak robot semuanya sama, enggak. Tapi kita hidup di dunia yang berbeda-beda karakternya. Jadi benar-benar satu perjalanan yang luar biasa sih, Chad. Yeah. Kalau ditanya misal enggak, karena banyak banget hal yang aku pelajarin dan juga banyak jalan yang saat ini terbuka juga karena aku pernah ada di basket. Wow, amazing banget kayak. Yes. Buat aku, kalau aku boleh deskripsikan penjelasan kamu barusan tuh kayak pelangi gitu, colorful. Jadi semua warna tuh direpresentasikan. Jadi ada warna, semuanya ya warna itu kombinasi jadi warna putih kan gitu. Jadi kayak terang gitu kan. Dan kayak aku suka banget dari penjelasanmu tentang kayak karakternya beda-beda dan gimana kamu ngediscover perbedaan dan tapi juga tetap teguh sama iman kamu dan kamu kayak semua kamu landasi dengan kayak iman gitu loh. Jadi keren banget. Nah, mungkin nanti aku mau revisit lagi pelajaran-pelajaran yang kamu tadi jelasin di dunia perbasketan. Tapi ini adalah mungkin sesuai judulnya dulu nih, from passion to professional career, on switching career. Jadi kayak perubahan karir. Apa sih thought prosesnya? Gimana cara berpikir kamu kayak kan kamu udah bertahun-tahun di dunia basket. Udah dari tadi yang kamu bilang dari Jen. Boleh diulang pertanyaannya, Cek? Ya, aku ulang ya. Boleh tolong dijelasin nggak sih kayak thought proses kamu dari di dunia basket itu sudah bertahun-tahun dari junior sampai boleh sudah. diulang nggak tadi pertanyaannya gimana? Udah sampai senior kan. Kayak kamu gimana sih cara buat decision-nya untuk kayak pindah dari dunia para-atletan ke dunia profesional. Jadi buat yang belum tahu, Helena ini kan sekarang berkarir di dunia di bidang finance di sebuah televisi, television company ya, Trans TV. Yeah. Jadi kayak itu kan beda banget gitu. Yang tadinya mungkin latihan berhari-hari, cardio sampai strength training, tapi sekarang kan it's more like processes, numbers, angka-angka gitu kan. Bagaimana kamu membuat keputusan itu? Karena kan keputusan itu apalagi yang besar banget, nggak mudah gitu kan. Ada yang tadi kamu bilang juga ada resiko, dan itu kayak ada balancing antara emosi, iman, dan logika kamu gitu. Jadi gimana sih story-nya gitu? Kok bisa sampai di sana? Yes, oke. Jadi yang pasti di saat mengambil keputusan yang paling penting adalah kita tahu tujuannya apa. Dan berlandaskan tujuan itu aku mengambil keputusan. Ya seperti yang kita semua tahu, di bidang atlet ya sebenarnya sebagai pemain, kalau statusnya sebagai pemain kita ada jangka waktunya di mana kita harus berhenti kan. Jadi berdasarkan umur yang tidak semakin muda, jadi aku ngambil keputusan dan terdukung oleh tujuan
di depan goals aku yang mau aku capai, aku memantapkan diri untuk mengambil keputusan untuk berpindah karir gitu. Pada waktu itu, jujur aja aku nggak tahu apa karir yang akan aku jalani setelah basket gitu. Aku cuma bilang, Tuhan, kalau memang dan aku memang aku pernah punya keinginan untuk bekerja di kantor gitu. Jadi kayak aku tuh suka mencoba hal-hal baru gitu. Jadi aku emang suka menantang diri aku gitu. Dan di situ aku karena udah selesai waktu itu seasonnya udah mau habis dan aku berpikir kayak aku harus berpikir nih sekarang apakah aku mau melanjutkan lagi season ke depan, apakah aku mau stop untuk pengambilan keputusan bekerja gitu. Dan satu hal yang aku percaya pasti Tuhan tuh menyertai setiap perjalanan kita kan. Dan aku di waktu itu aku nggak tahu sebenarnya mau kerja apa gitu. Dan tiba-tiba ada aja jalannya. Itu aku pada waktu itu memang aku berusaha untuk kayak tanya-tanya, lowongan kerja di sana ada nggak? Lowongan kerja di sini ada nggak? Nah itu dari situ ada orang yang dengar kalau misalnya aku tuh cari kerja pada waktu itu. Nah waktu itu ditawarkanlah oleh salah satu temen aku itu kerja di tempat aku sekarang. Nah karena aku emang orangnya suka hitungan, suka numbers. Nah waktu itu ditawarinnya bukan bagian finance. Aku kayak ragu gitu, kayak aduh aku nggak mau sih gitu. Karena dibilang tadi namanya transisi it's not easy ya. Dan aku itu cenderung orangnya terkadang introvert, kadang-kadang bisa jadi ekstrovert gitu. Nah, kalau lagi introvertnya keluar, ya aku tuh cenderung menutup diri gitu. Nah, karena pada waktu itu transisi lagi masa perpindahan gitu, aku cenderung nggak mau orang tahu, aku cenderung takut apa kata orang, aku cenderung menutup diri pada waktu itu. Nah, jadi akhirnya aku sharing sama keluargaku juga, sama temenku juga, sama pasanganku juga, kayak gimana nih ada kesempatan untuk bekerja, tes gak ya gitu. Terus pada waktu itu ya udah interview aja gitu dan aku ya udahlah aku coba aja dulu, walaupun aku nggak tahu posisi apa gitu yang akan diterima pada waktu itu. Nah itu bener-bener aku merasakan struggle banget, maksudnya kayak aduh ini nggak nyaman banget gitu karena I have to go out from my comfort zone kan pasti karena ini kan kayak satu hal yang baru gitu. Dan akhirnya aku menjalankan interview itu. Nah lucunya di tengah interview tiba-tiba dikasih tahu nih intinya adalah finance buka di bagian finance-nya buka cari orang gitu, terutama di accounting-nya sih lebih spesifiknya accounting cari orang. Terus aku kayak mau nggak coba ditanya gitu kan. Oh iya, lebih pengen ke sana sih. Nah, pada waktu itu tadinya aku udah mau menolak nih kalau sampai aku di bagian yang awalnya ditawarkan. Tapi ternyata tiba-tiba switch dia ke accounting. Terus aku kayak, oke, boleh. Dan itu aku dipanggil misalnya hari ini dipanggil sama head-nya, terus besoknya ketemu kayak kepala divisi, jadi sebelumnya SPV-nya, terus kepala divisinya, terus udah ketemu HRD lagi and then aku diterima gitu. Padahal kayak wow, I'm not expecting that. Kayak ini cepet banget tiba gitu kayak oke, terus berarti sekarang aku harus mutus ini ya, aku harus kerja atau mau main basket gitu. Karena awalnya mau ngambil keputusan, maksudnya aku mencoba aja, ternyata diterima gitu dan di posisi yang aku emang bisa dibilang emang aku berminat di posisi itu dan aku bisa gitu. Dan setelah melakukan ya maksudnya aku berdoa banget, aku minta Tuhan gimana nih karena kan HRD bilang udah telepon ya kalau udah ambil keputusan mau ambil atau enggak jobnya. Itu aku benar-benar berdoa dan aku bilang Tuhan I want to be led by peace gitu. Jadi aku benar-benar
bersandar gitu sama Tuhan, dan hatiku merasa damai sejahtera. Aku bilang, Tuhan, aku ambil keputusan, oke, aku coba kerja dulu deh. Aku coba untuk masuk karena nggak ada yang tahu gitu. Terus udah gitu antara yang tadi emosi, logika, iman itu kuat ternyata. Jadi berjalan dengan iman aku maju. Walaupun aku nggak tahu kira-kira di depan gimana, atau aku bisa nggak bekerjanya, karena aku bisa dibilang seperti fresh graduate, tapi umurnya sudah berumur gitu. Karena kayak udah beberapa tahun kemudian, tapi baru kerja. Dan puji Tuhan ya memang kalau kita dipimpin oleh damai sejahtera itu pasti berbeda gitu, karena Tuhan berjalan bersama kita gitu. Dan until now kayak aku masih ada di sini, it's been a year, dan apalagi dengan situasi saat ini ya, Chad ya, kita nggak pernah tahu tuh corona ada kayak gini kan. Iya. Dan semua basket di stop, and I can say kayak Tuhan tuh bener-bener ya menyertai aku. Dia kayak bener-bener timingnya tuh kayak nggak pernah terlambat gitu, dan aku bisa Perfect timing banget ya. Iya, kayak aku ya puji Tuhan, dan aku ada di dalam satu perusahaan yang baik juga, jadi tetap bisa berjalan di dalam situasi seperti ini, tetap bisa digaji juga. Ya mungkin ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi justru aku masih ada di sini gitu, dan aku kayak sampai terheran-heran sendiri. Jadi kalau aku bisa bilang switching career itu gimana ya, we never know gitu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang aku yakin dan percaya tuh Tuhan nggak mungkin kasih jalan yang salah gitu. Tuhan tuh pasti udah menyiapkan apa yang terbaik buat kita, dan kita nggak kita tuh nggak raya, Tuhan tuh udah di satu. Kita tuh kadang-kadang ngerasanya kayak, aduh Tuhan tuh ngerti nggak sih perasaan aku gitu. Tapi teman-teman, Tuhan tuh ngerti banget, dan dia udah persiapkan semuanya gitu. Jadi jangan ragu sih kalau misalnya mungkin ada yang berpikir untuk mau switching career, yang pasti berdoa dulu lah. Pasti jangan main ambil keputusan Tuhan pasti enggak, tapi kita tetap bawa dalam doa, dan ya kita minta Tuhan untuk kasih arahan, kasih petunjuk, dan pasti kasih damai sejahtera ketika kita mau ngambil keputusan, ada damai sejahtera di sana, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Wow, amazing. Jadi kedamaian itu yang kamu dibawa walaupun ada ketidakpastian, kamu tapi mengikuti rasa damai kamu mengikuti bimbingan Tuhan, dan True. kamu stay true to your faith gitu, which is amazing to hear gitu. Apalagi ini kayak ibaratnya ikan nih kayak lawan arus, kayak beda banget gitu kan dunianya kan. Dan ditambah timingnya lagi gitu. Timingnya yang ada corona ini, jadi kayak aku suka banget sih tadi kamu bilang kayak ya Tuhan tahu perasaan kita, dan tipsnya buat teman-teman dan yang dengar ya, in every decision pray about it first gitu kan. Doa dulu kan sebelum mengambil keputusannya tersebut. Nah, mungkin ini mungkin orang-orang juga bertanya-tanya nih. Tadi kamu kan bilang di basket banyak banget pelajarannya, dari kayak bekerja dengan karakter yang berbeda-beda, dan bangkit dari kesedihan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa diaplikasikan dari dunia peratletan ini ke dunia profesional gitu? Wah, banyak banget sih. Dan aku tuh merasa bahwa apa yang sudah kupelajari di basket, apa pengalaman yang sudah kulalui, itu semuanya terpakai lah secara ini ya, bukan secara skillnya, tapi maksudnya secara karakter dan pelajaran-pelajaran yang bisa ku pelajari gitu. Salah satunya beradaptasi. Saat main basket, kita itu harus cepat adaptasi. Kenapa? Karena ya misalnya kita ganti tim, misalnya kita dikasih coach satu strategi baru, kita harus cepet-cepet kayak ambil keputusan untuk beradaptasi. Nah, karena di basket itu cepat adaptasi, dan
ada strategi yang harus dipakai, dan itu semuanya terpakai ketika masuk ke dunia kerja. Dunia kerja itu bedanya adalah itu ya udah semua ada, ya basket juga ada tatanan sih, tapi maksudnya lebih kaku ya mungkin ya. Kalau misalnya basket kan lebih luwes, kita lebih ke kekeluargaan gitu. Tapi kalau kita masuk ke kantor itu bisa dibilang itu lebih profesional gitu, lebih ada batasan-batasannya. Nah, tapi karena udah belajar dari basket, misalnya dari segi dulu misalnya sebagai gimana berperilaku sebagai junior, gimana kita hormat dan gimana kita respect satu sama lain, gimana cara berkomunikasi dan gimana bekerja. Nah, itu semuanya aku terapkan di dunia profesional itu, di kantor. Jadi ya aku tahu posisi aku di mana, ya aku harus respect satu sama lain, aku harus respect sama kalau memang mereka lebih dulu masuk ke sana, ya aku respect karena mereka disebutnya senior aku gitu. Dan di mana untuk bekerjanya sendiri itu karena di basket dulu memang sudah terbiasa untuk selalu kasih yang terbaik, dan basket tuh kan kalau main basket kita harus cari jalan terefektif gitu. Gimana caranya kita untuk bisa masukin bola ke ring. Nah, itu sama kan ketika aku bekerja gitu. Ada satu pekerjaan yang dikasih gitu sama bos misalnya. Nah, aku secara otomatis gitu, aku tuh jadi mencari cara gimana caranya paling efektif dan efisien untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu. Dan misalnya diajarinnya cara A, aku akan cari cara B, cara C, cara D, kira-kira mana nih yang paling baik, mana yang paling cepat, dan itu terbukti kayak Tuhan tuh luar biasa sih. Jadi aku percaya juga ada Roh Kudus yang menuntun aku, memberikan aku hikmat ketika bekerja gitu. Tapi kalau ditanya dari basket ke dunia profesional itu bisa dipakai apa enggak, mungkin terapan-terapan apa yang bisa aku pakai itu sangat-sangat bisa dipakai gitu. Apalagi ketika bersosialisasi, it's nggak susah gitu untuk aku masuk ke lingkungan di sana. Dan ya puji Tuhan karena dari atlet, jadi mungkin mereka kayak, oh kamu atlet ya? Atlet tuh gimana sih? Bahkan sampai waktu aku interview aja, pertanyaannya bukan tentang pekerjaan, tapi tentang coba ceritain dong gimana karir basket kamu, gimana kamu di basket gitu. Jadi kayak, jadi benar-benar sih kalau ditanya ini benar-benar tuntunan Tuhan banget. Kayak Tuhan tuh emang, aku percaya Tuhan tuh memang sudah membuka jalannya untuk sini. Tuh. Ya, wow, keren banget. Tadi aku catat sih ada 3 hal yang Helena sampaikan. Yang pertama, basket mengajarkan adaptasi, karena kan strateginya berubah-ubah, dan betul banget sih di dunia kerja juga, di dunia perkantoran juga pasti, kalau di dunia teknologi dibilangnya yang konstan itu adalah perubahan. Jadi selalu pasti ada selalu Wah, perubahan. ya. The only constant is change gitu kan. Yang kedua, tadi kan kamu bilang know your place, respect, itu aku suka banget juga. Dan yang ketiga, effectiveness, gimana cara kerja memberikan yang terbaik gitu. Ini semua perusahaan pasti seneng sih punya tim member kayak kamu. Kalau efisien dan selalu dedikasi, wah perusahaannya pasti nomor 1 jadinya. Dan mungkin untuk yang selanjutnya, tadi kamu mention juga tentang kayak khidmat dari Roh Kudus kan. Dan kemarin kita sempat ngobrol santai juga. Aku tanya kan ayat yang kamu pegang favorit kamu kan adalah Roma 8. Ini kan tentang kayak hidup dalam spirit juga kan, dalam Roh Kudus gitu. Boleh sharing sedikit nggak Helena? Kayak gimana sih ayat ini sudah menemani perjalanan kamu di dunia perbasketan dan dunia perkantoran ini? Oke, ya kemarin seperti yang aku share, aku memang punya salah satu highlight ayat yang
timbul di dalam hati aku. Roma 8 ayat 28 gitu. Tuhan itu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya gitu. Aku percaya banget di dalam segala hal itu termasuk sakit, termasuk down-nya kita, termasuk cedera, termasuk kekecewaan, termasuk kegagalan gitu. Aku percaya kita nggak ada yang sempurna di dunia ini kan. Dan perjalanan kita juga nggak ada yang sempurna gitu. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kita. Dan itu yang membuat perbedaan di dalam perjalanan setiap orang-orang yang percaya kalau ada Tuhan bersama dengan kita gitu. Dan di dalam dunia basket, ketika aku cedera, mungkin udah ada yang sering baca story aku di Instagram, aku sering share di mana aku tuh punya target untuk ke tim nasional gitu. Dan entah kenapa setiap mau pemanggilan, setiap aku udah try so hard untuk sampai ke sana tuh pasti ada aja yang berhenti. Cedera, umur, cedera lagi gitu. Dan kayak manusia sering banget kalau ada tantangan yang terus-menerus yang terjadinya itu di luar kendali kita rasanya mungkin mau nyerah aja gitu. Mungkin kita rasanya pengen teriak dan bilang kayak, Tuhan nih kenapa gitu, kenapa? Kayaknya aku udah ngelakuin yang bener, kayaknya aku udah berusaha yang terbaik, aku udah, mungkin ada orang-orang yang bilang kayak, aku udah berdoa terus, aku udah menjalankan firman gitu. Tapi aku percaya gitu, kita semua punya panggilan, kita semua punya purpose di dalam kehidupan kita. Dan aku percaya bahwa kehidupan kita itu nggak berhenti di diri kita aja gitu. Seperti pohon yang berbuah, buahnya itu nggak bisa dimakan oleh pohon itu. Gitu. Pasti orang lain yang bisa lihat dan orang lain yang bisa menikmati. Gitu. Dan perjalanan aku itu cukup luar biasa buat aku. Ya kalau sekarang aku udah nggak menjalani di sana, tapi ketika menjalani benar-benar nggak mudah. Untuk aku, untuk keluarga aku, untuk orang-orang yang mungkin dukung aku, yang bahkan ada orang-orang yang sampai bilang kayak, duh kenapa ya Kak Helena ya, kasihan banget ya, kayaknya kayaknya udah ngelakuin segalanya deh, kayaknya untuk sampai ke sana, tapi kayak ada aja gitu. Tapi aku nggak mau fokus di situ. Aku percaya seperti yang Roma 8 ayat 28 bilang, kalau Tuhan tuh bekerja di dalam segala hal gitu. Oke, secara manusia mungkin aku nggak sampai ke targetku yang memang sampai ke tim nasional. Tapi ya masuk ke dalam 14 besar seleksi tim nasional gitu waktu Asian Games. Buat aku itu udah satu pencapaian yang luar biasa. It depends perspektif apa yang kita mau lihat sih sebagai manusia gitu. Tapi aku percaya perjalanan aku ini nggak akan menjadi sia-sia gitu. Akan menjadi sia-sia kalau aku hanya fokus pada kegagalan aku aja. Tapi aku fokus pada kebaikan Tuhan. Aku fokus pada rencana Tuhan yang ada di dalam diri aku gitu. Ada destiny Tuhan yang mau Tuhan aku sampai ke sana gitu. Dan aku percaya, aku bilang sama diriku, oke, kalaupun aku nggak sampai, tapi biarlah cerita aku ini bisa jadi impact buat teman-teman, buat orang-orang sekitar aku. Karena setelah aku ingat, aku cedera 2 kali, ACL, menjalani 2 kali operasi, abis itu dipanggil seleksi timnas, and then go on terus sampai top 14. Menurut aku itu perjalanan yang luar biasa gitu. Aku nggak bisa bilang kayak, oke, gue gagal nih, cuman karena aku nggak nyampe ke top 12 gitu. No, ini namanya journey. Tuhan itu seneng sama journey. Destination tuh, pernah gak sih kita sampai ke destinasi, terus kita pasti ngerasa, oh udah gini aja. Itu rasanya kalau kita udah sampai destinasi gitu tuh kayak, oke, done. Terus apa ya gitu. Nah, tapi perjalanan itu yang membuat cerita. Gitu.
Dan aku percaya gitu perjalanan aku itu, aku berjalan bersama Tuhan, dan ya aku bilang tadi, aku ingat bahwa Tuhan itu setia dan dia itu menjadikan segala sesuatunya baik. Jadi aku percaya perjalananku kemarin it's not a wasting gitu. Aku nggak waste time untuk melakukan itu, nggak. Tapi aku percaya seperti saat ini aku bisa share gimana aku melaluinya, gimana aku hari ini bisa changing career gitu. Dan kalau Tuhan udah panggil kita menjadi saksinya, kalau Tuhan udah panggil kita menjadi untuk jadi impact bagi teman-teman kita nggak, Tuhan tuh nggak memandang di mana kita berdiri, Tuhan nggak memandang situasi di mana kita. Aku nggak cuma bisa jadi impact di basket doang, enggak, aku bisa jadi impact sampai saat ini di tempat aku kerja. Jadi aku memang benar-benar shift my perspective untuk realign terus sama kebenaran Tuhan gitu. Jadi ya salah satu yang aku pegang adalah Roma 8 ayat 20. Karena Tuhan bekerja di dalam segala hal. Amin. Gitu, Cak. Keren banget. Thank you, Helena. Itu mungkin penutup yang sangat bijak dan sangat bagus. There's no other way. Aku close that. Aku close this. Jadi thank you banget atas sharingnya. Teman-teman ingat ya, kita nanti baca Roma 8 ayat 28. Nah, mungkin sebelum kita doa penutup ada pengumuman nih, pesan sponsor. Jadi minggu depan, tanggal 22 Juli, itu tidak ada Wisdom Wednesday, adanya tanggal 29, minggu depannya lagi, jadi 2 minggu dari sekarang. Stay tune, karena case-nya juga sangat menarik, sangat inovatif dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dan yang kedua, jangan lupa join LOJ Conference, tanggal 15 sampai 17 Agustus. Jadi itu adalah event yang sangat spesial dan tahun ini online. Jadi teman-teman bisa nonton dari mana aja gitu. Oke, mungkin waktunya tinggal sebentar lagi. Tapi super grateful for this opportunity. Thank you banget Helena sekali lagi atas sharing-sharingnya. Aku dari tadi nyatet banyak banget ini. Kayak mungkin aku bakal revisit lagi abis ini gitu ya. Mungkin Puji Tuhan. Ya, kamu mungkin ingin tutup dengan doa penutup? Oke.